warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Panji Sukma dan teman saya Anwar Arianto ya membuat YouTube channel ini, Galeri Brojo Diningrat. Ya, tidak kurang tidak lebih adalah kami jadikan wadah untuk belajar atau sharing, khususnya untuk teman-teman yang mulai menggemari atau sedang belajar tentang keris. Jadi biar enak kan, kita sama-sama muda, kita bisa sharing. Mungkin saya juga bisa salah, nanti teman-teman bisa membenarkan atau komen di kolom komentar, mungkin bisa membenarkan, tidak masalah. Tujuan kita sama-sama belajar ya Mas Januari. Tidak ada yang saling menggurui ya. Di sini sharing aja. Sharing anak muda gitu. Biar budaya kita tetap lestari. Mungkin kali ini kita mulai dari apa ya? Sharing hal dasar ya. Kalau dalam keris yang disepakati itu biasanya dapur ya Mas ya. Dapur. Hampir semua tapi sepakat. Mungkin kita lebih apa ya? Ngasih pengetahuan dulu. Pada dasarnya itu dulu orang lama atau leluhur kita itu keris itu pakem itu selalu ada 3 Mas. Gimana? Jadi yang pertama itu keris pemberian orang tua. Ya. Yang kedua ketika kita beranjak dewasa, kita sudah berpenghasilan. Keris kita sendiri itu keris ya. Kita sendiri yang wah pengen nih bikin punya keris ya, punya keris yang dia penghasilan. Dan yang ketiga itu merupakan wujud dari mertua ketika kita sudah menikah. Gitu. Jadi istilahnya apa ya? Sebagai pengganti ketika bukan sih, bukan. Jadi pengganti sosok mereka di rumah kita seperti itu. Jadi memang kalau kita pengen menelusur sebelumnya gitu, Masnya keris itu kok orang Jawa selalu lekat, itu memang seperti itu gitu, sebagai simbol seperti itu. Ini biasanya kalau bukan awal-awal sih, yang diturunkan dari orang tua itu biasanya dapur keris yang sebenarnya bukan sederhana sih. Tapi biasanya itu gitu ya. Iya, memang bentuknya sederhana, tapi dalam kandungan kita kan orang Jawa kan selalu filosofis, simbol-simbol yang disematkan. Itu ada 3 keris kalau boleh saya jabarkan, mungkin bisa lebih lagi ya. Brojol, tilam. Tilam itu ada tilam UP, yang satunya tilam sari. Nanti yang kita contohkan ini yang tilam sari ya. Iya. Sama satu lagi apa Mas? Brojol, tilam, sama jalak sangu tumpeng biasanya kalau yang kita kenal di sini ya, yang kita pelajari juga gitu dari. Mungkin ini dulu ya Mas ya, kenapa bisa disebut tilam gitu ya, mungkin itu kan dapur sebenarnya. Dapur itu tergantung dari rician atau ornamen-ornamen yang ada dalam keris kan. Nanti ada misal tikal alis, nanti ada sekar kacang seperti itu, dan ada beberapa istilahnya, tetap pakai istilahnya ya Mas ya, rician ya. Rician yang ini riciannya kita akan jelaskan, ini riciannya tilam sari. Ini kerisnya keris tilam sari, tapi ya bisa dikatakan pamornya yang bagus gitu ya Mas ya. Lumayan, yang lumayan jarang dijumpai juga. Dan sebenarnya sangat terkenal ya Mas ya di sini ya. Iya. Keris buntel mayat ya Mas. Iya, buntel mayat. Mungkin kalau di luar biasa dikenal sebagai kerisnya keris buntel mayat. Iya, buntel mayat, dan biasanya dikenal kerisnya Pangeran Diponegoro. Wah, iya benar, itu biasanya dikenal seperti itu. Iya. Karena ini perlu ya Mas. Kan kadang ada yang sering salah mengartikan tuh buntel mayat itu mayat seperti jenazah ya. Sebenarnya kalau saya sendiri, sepengetahuan saya sendiri itu sebenarnya buntel mayat, jadi bukan mayat itu kalau dalam bahasa Jawa itu miring gitu. Jadi kan dia seperti membungkus miring gitu. Jadi sering mungkin salah arti kayak gitu. Tapi ini termasuk
jenis pamor yang agak pemilih loh Mas. Memilih ya. Iya. Kayak nggak semua orang mau diikuti gitu. Iya, kalau apa ya? Biasanya begitu. Mungkin dijelaskan Mas kenapa ini bisa disebut kok dapurnya Tilam Sari ya. Iya. Mungkin agak deket ya Mas ya. Iya. Tilam Sari itu biasanya rinciannya cukup sederhana gitu Mas. Sederhana. Yang paling jelas yang membedakan dengan keris brojol di sini ada tikal alisnya ya. Iya. Bukan ini. Iya. Tikal alis. Gandik polos. Gandiknya polos ini gandiknya iya, polos. Ada pecetan. Pecetan. Nanti ada dua ya, Tilam Sari dan Tilam Mubeh ya Mas ya. Iya. Kebetulan ini yang Tilam Sari, yang Iya. membedakan ini ya Mas ya. Iya. Ada Yang membedakan ada seraweannya. serawean di Iya. sini semacam Seperti belumbangan, Belumbang seperti gitu. apa ya? Iya. Kalenan lah, seperti Nah, itu. agak menjorok ke Iya, dalam. agak menjorok. Kalau diraba gitu terasa sekali. Jadi mungkin ini kalau belum begitu jelas nanti ada slide foto mungkin ya untuk membedakan gitu. Mungkin ya tapi Mungkin ya. kalau sandangannya ini warangkanya biasa disebut Sandang walikat sandang walikat seperti ini. dengan deder narodo. Dedernya narodo. Enak dibawa-bawa kalau pakai sandang Iya, walikat. biasanya ini. bawa anggar. Bawa anggar. Anggar itu kayak itu loh tas selempang kecil itu yang Iya. bisa dibawa. Gitu. Seperti itu. Dan yang satu ini keris Tilam upih. Tilam Mubeh ya. Iya. Yang satunya ini tadi bedanya cuma nggak ada seraweannya. Iya. Ini Gayaman Jogja. Yogyakarta ya. Yogyakarta. Kayunya timoho seperti ini. Kayunya sepertinya timoho. Iya. Pendoknya Bunton. bunton itu full Bunton, gitu loh Mas. full. Kita coba lolos ya. Wah, langsung dilolos Mas. Swing. Iya, itu contoh keris dengan penempaan yang bagus Mas. Seperti itu biasanya. Kalau dilolos Iya, ada tak ting gitu kan. seperti katana ya Mas. Ting. Iya. Ini kerisnya. Iya. Nah ini tadi kan, yang tadi kan Tilam Sari, yang ini Tilam Mubeh kan, sininya kan nggak ada Polos. seraweannya. Iya. Nggak ada Jadi, gelumbangan lah, nggak ada gelumbangnya di sini. iya. Perbedaannya cuma di situ sama tilam upih sama tilam sari. Kalau tilam sari dia pakai serawean, kalau tilam upih polos seperti itu. Namanya, kerisnya sama-sama leres ya, Iya, sama-sama lurus. sama-sama Mas. jenis keris lurus. Ini kalau pamornya apa Mas ini Mas? Pamornya kalau menurut penilaian saya pribadi itu tunggak semi songgo brojo Mas. Wah, tunggak seni songgo brojo. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, pamor seperti ini biasanya ada di keris-keris tangguh apa Mas? Kalau sebenarnya pamor itu dari semua Ada ya? tangguh itu ada. Cuma kalau Biasanya di lapangan Mas. biasanya di lapangan itu kalau keris yang minim pamor atau pamornya sedikit itu Majapahit. kerisnya iya sepuh. Keris sepuh. Keris sepuh seperti Mojopahit seperti itu. Dan kalau penangguhan itu kan cuma ilmu kira-kira. Dan Tangguh dari itu yang setahu kita yang muda-muda itu menangguhkan itu mengira-ngira kira apa. Kalau memastikan ya mungkin agak sulit ya, tapi biasanya kesepakatan ya Mas. Orang-orang berkerisan itu Dan biasanya seperti itu. Iya. Ada ciri-cirinya juga ya Mas. ada Mungkin karakter besinya, ya, warnanya. ada ilmunya nanti di pembahasan selanjutnya aja Ya, ya, kalau mungkin- masalah tangguh gitu. Ya, Yang jelas seperti ini keris lajer dengan dapur tilam upih. Tilam Mubeh dan yang satu tadi Tilam Sari ya. Tilam Keris-keris Sari. yang menurut kami dasar harus Iya. dipahami ya. Benar. Itu mungkin di next video kita bahas yang lebih Iya. lagi gitu lah. Mungkin itu dulu ya, dua keris untuk perkenalan. Semoga channel ini bisa terus Amin. upload karena Mas Januari juga sibuk hunting ke desa-desa, Iya. hunting keris ke desa-desa. Maklum. Mungkin Bakul cilian Mas. ya mungkin itu dulu. Kalau ada apa ya penjelasan kami yang dirasa kurang pas, mungkin teman-teman bisa ikut komen lah membenarkan. Iya. Kami akan sangat terbuka dengan itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Salam dari Galeri Brojo Diningrat.